拼个你死我活！他们想骗我出去，夺我的解药。Yoko berteriak seolah-olah ada jalan keluar lain di gua itu. Nimochi langsung berjalan ke arah belakang gua, tapi Rodamas tak mau kena tipu. Yoko dan Limocho pura-pura berkelahi. Rodamas mengintip dan tahu mereka pura-pura. Maka ia masuk dan kakinya terkena jebakan jarum beracun. Rodamas langsung mengarahkan tenaga dalamnya untuk menetralkan racun. Nimoseng yang tidak curiga justru selamat dari racun. Ia kembali setelah melihat tak ada jalan di belakang gua, tetapi ia dibohongi oleh Rodamas. Dia bilang Yoko dan Limocho sudah kehabisan nafas di dalam gua. Maka ia masuk dan kakinya pun juga kena jarum. Sadar Rodamas sudah kena dan tidak memperingatkannya, ia marah besar. Keduanya berduel sampai tidak melihat tebing. Mereka jatuh menjauhi Yoko dan Limocho. Melihat sikap Yoko begitu khawatir akan keselamatan bayi, Limocho makin yakin itu adalah anak Yoko. Ketika dibilang itu anak kueceng, ia mengira Yoko menakutinya dengan nama pendekar kue. Ia malah menghina Bibilung yang sampai punya anak. Yoko marah, katanya walau ia berencana menikah dengan gurunya, mereka berdua masih suci sebelum menikah. Mana mungkin punya anak. Limocho tambah menghina dan mengungkit titik merah di lengan Bibilung yang sudah hilang. Yoko meredam kemarahan karena ia takut Limocho menyakiti Kue Siang. Katanya asal Limocho janji tidak menghina gurunya, ia akan menuruti Limocho. Yoko disuruh melihat keadaan di luar. Nimosing dan Hakim Rodamas sudah tidak ada. Saat hendak kembali ke gua, Limocho malah keluar membawa bayi pulang ke rumah. Katanya nanti ditukar dengan kitab hati gadis suci. Yoko bilang bayi itu harus menyusu dari ibunya. Rodamas berhasil menetralkan racun di kaki dengan kehebatan tenaga dalamnya. Tapi Nimosing tak tertolong karena begitu kena, ia malah bertarung dengan Rodamas. Sehingga racunnya hampir menjalar dan ia harus mengamputasi kakinya. Sementara itu Bibilung berkuda nyasar sendirian. Yoko dan Limocho tiba di pemukiman untuk mencari wanita menyusui. Tapi semua sudah porak-poranda oleh pasukan Mongol. Bahkan Limocho pun mengakui kekejaman mereka. Di perjalanan mereka dihadang seekor macan tutul. Limocho spontan melempar jarum beracun, tapi Yoko menangkisnya dengan pedang. Limocho bingung, buat apa Yoko susah-susah berkelahi dengan macan tutul. Ternyata itu macan tutul betina yang punya air susu. Yoko menaklukkan dan mengikat si macan, menjadikannya induk menyusui buat bayi Kue Siang. Malam hari mereka tinggal di gua. Limocho mengusir nyamuk dari sang bayi. Terdengar suara aneh dari luar, ternyata seekor Raja Wali yang sedang bertarung dengan ular. Raja Wali ini sebetulnya hampir sejenis dengan Raja Wali Kueceng dan Oeyong. Tapi rupanya amat buruk dan dekil, bulunya rontok tak berbentuk. Yoko membantu Raja Wali mengalahkan ular. Raja Wali itu seolah-olah berterima kasih dan menuntun Yoko ikut ke sarangnya. Ternyata tempat yang ditunjukkan adalah sebuah makam di dalam gua dari seorang pendekar zaman dahulu yang bergelar Setan Pedang Kesepian. Kesepian karena tak kunjung menemukan lawan bertanding, saking hebat kungfunya. Yoko menemukan kedamaian di makam orang hebat itu. Tahu ajalnya tak lama, ia bertekad akan kembali untuk mati di situ setelah menyerahkan bayi pada Kueceng dan mengucapkan selamat tinggal pada Bibilung. Ketika ia kembali ke gua, Limocho bilang ada suara seperti hantu atau orang gila di luar. Yoko keluar lagi menyelidiki. Ternyata ayah Bu bersaudara Bu Samtong yang menangis meraung-raung menyesali anaknya yang ingin saling berkelahi sampai mati. Yoko muncul memperkenalkan diri. Tapi Bu Samtong mengira Yoko yang mengompori Bu bersaudara untuk berkelahi. Mereka bertarung. Yoko sempat merasakan hebatnya jurus jari matahari Bu Samtong.
Tiba-tiba Bu bersaudara datang. Yoko mengajak Bu Samtong bersembunyi. Bu bersaudara saling berjanji jika salah satu mati, yang lain harus merahasiakan. Bu Samtong menangis sedih dan malu. Yoko iba melihatnya. Walau ia tak peduli Bu bersaudara, tapi melihat Bu Samtong, Yoko merasa kasihan. Ia merindukan sosok ayah dan ingin berbuat baik kepada orang lain sebelum ajalnya tiba 5 hari lagi. Ia menawarkan untuk menolong. Syaratnya Bu Samtong tak keberatan anaknya dihina dan tak boleh keluar dari persembunyian. Bu Samtong setuju. Yoko keluar dan berkata, "Ada apa kalian membicarakan Koehu calon istriku?" Dari balik batu ternyata tempat itu ada Bibi Lung yang ikut mendengar dan bingung. Yoko mengaku telah dijodohkan dengan Koehu. Awalnya Bu bersaudara tak percaya karena paman Kue tak pernah bilang. Tapi mereka percaya setelah Yoko bilang Bibi Kue yang memutuskan. Tapi masih rahasia. Setelah ia berjasa menyelamatkan Siang Yang. "Jadi sekarang lebih baik kalian berdua kembali ke Siang Yang membantu ayah mertuaku berperang," kata Yoko. Bu bersaudara menurut. Bu Samtong muncul dan malah berterima kasih kepada Yoko hingga ketahuan sandiwara mereka. Akibatnya Bu bersaudara hendak melawan Yoko. Yoko berkata ia akan melawan mereka dengan jurus yang diajarkan ibu mertua. Kalau kalah, kalian tak boleh lagi bertemu adik Huku. Bibi Lung jadi bingung dan sedih, dikiranya Yoko sungguhan. Bu bersaudara sudah jelas kalah, tapi masih tak percaya. Karena katanya ilmu tongkat pemukul anjing Yoko hanya hasil curian dari mengintip tetua Luk berlatih. Yoko bilang, "Kalian lama tinggal di Pulau Persik, tapi apa kalian pernah diajari ilmu Pulau Persik?" Ia gantian menghajar Bu bersaudara dengan ilmu dari Sesat Timur, sehingga mereka yakin bahwa Yoko memang calon menantu keluarga Pulau Persik. Mereka kalah dan hendak bunuh diri, tapi dicegah oleh Yoko dengan sentilan. Bu Samtong marah, katanya kalian sungguh memalukan, mau bunuh diri karena seorang wanita. Bu bersaudara mengingatkan ayahnya juga pernah patah hati dan gila karena wanita. Ayah dan anak itu lantas tertawa berpelukan dan akur. Yoko sebenarnya mendengar suara wanita menghela nafas dan sempat dikiranya Li Moco. Ketika ia pikir itu mungkin Bibi Lung, ternyata sudah tidak ada. Sementara itu, Bibi Lung mengira Yoko memang akan menikah dengan Koehu. Ia mengembalikan kuda merah kepada Chu Chiu Liu. Berpesan agar memberikan ke Yoko untuk dipakai ke lembah putus cinta. Ia memberitahu di mana Yoko. Chu Chiu Liu bingung kenapa Nona Lung tak memberikan sendiri kepada Yoko. Di kejauhan ada In Chi Peng dan Tio Chikeng yang melihat Nona Lung. Bu Samtong mengingatkan anaknya bahwa yang penting adalah membalas dendam ibu mereka kepada Li Moco. Mendengar ini Li Moco keluar dari gua dan malah menantang mereka. Terjadilah perkelahian 3 lawan 1. Yoko datang dan melihatnya sebagai kesempatan merebut bayi, tapi Li Moco tak terjebak. Ia melawan Bu bertiga sambil tetap menggendong bayi, malah mengancam akan membunuh bayi kalau Yoko mencoba merebutnya. Bu Samtong sempat mengira Yoko sekongkol dengan Li Moco. Li Moco terluka kena jari matahari Bu Samtong. Ia lari ke gua kemudian keluar dari gua menaiki macan tutul, kabur sambil melemparkan jarum beracunnya. Bu Samtong sempat mengelak, tapi Bu bersaudara kena. Bu Samtong mau menghisap racun di kaki anaknya, tapi ditotok oleh Yoko. Pikir Yoko, hidupnya tinggal 5 hari lagi. Tak ada bedanya mati sekarang atau 5 hari lagi. Yang penting bisa mati berguna membahagiakan seorang ayah yang menyayangi anaknya. Yoko pun menghisap racun di kaki Bu besar dan Bu kecil. Ketika Chu Chiu Liu dan kuda merah datang ke tempat itu, pandangan Yoko sudah kabur dan ia sudah tidak sadarkan diri. Nona Lung benar-benar mengira Yoko akan menikah dengan Koehu. Ia memberikan pedangnya kepada Koehu, mengatakan pedang itu pasangan pedangnya Yoko. Koehu bingung. Saat hendak pergi, Nona Lung tak sengaja mendengar percakapan Tio Chikeng dan meledek In Chi Peng. Katanya In Chi Peng tak pantas menjadi ketua murid, karena sudah berbuat dosa dan memikirkan Nona Lung terus. Tio Chikeng akan mengancam, akan mengadukan peristiwa di pohon di Gunung Zongnan. Katanya, kau kira aku tidak tahu siapa yang menutup mata Nona Lung dan melepaskan pakaiannya? Nona Lung terkejut.
Demikian juga Kue Hu yang ikut mendengar. In Chi Peng mengakui perbuatannya. Ia tak pantas jadi ketua. Ia sendiri yang akan melaporkannya kepada senior mereka. Saat itulah Nona Lung muncul menatap mereka. Kedua pendeta itu ketakutan seperti melihat hantu. Nona Lung bertanya apakah itu benar. In Chi Peng mengiyakan. "Bunuh saja aku," katanya. Nona Lung langsung terguncang emosinya dan muntah darah. Yoko masih tak sadarkan diri. Bu Samtong mendatangkan paman gurunya, biksu asal India, untuk mengobati Yoko. Ternyata racun jarum yang dihisap Yoko bertemu dengan racun bunga cinta yang ada di tubuhnya, hingga menjadi terurai tidak berefek mematikan. Tiba-tiba Kue Hu muncul. Tahu adiknya di bawah Limo Chow, ia mengira Yoko yang memberikan adiknya kepada Limo Chow. Kue Cheng marah mendengar tuduhan Kue Hu. Ia menyuruh semua keluar supaya Yoko bisa istirahat. Yoko akhirnya terbangun. Bu Samtong memberi hormat kepada Yoko dan memanggilnya saudara, padahal mereka beda generasi. Yoko heran kenapa ia tidak mati, padahal sudah 5 hari. Biksu India berkata, racun bunga cinta tetap harus disembuhkan. Ia ingin pergi ke lembah putus cinta untuk mempelajari sendiri karakter racun tersebut, agar dapat menemukan penawarnya. Selama ia pergi, Yoko dianjurkan untuk menjaga pikiran dan perasaannya dari emosi cinta. Kalau tidak, racun akan aktif menyebar ke organ dalam dan Yoko tak tertolong. Bu Samtong dan anak-anaknya ikut ke lembah putus cinta. Katanya ia akan kembali ke resepsi pernikahan Yoko dan Kue Hu. Saat hendak menyiapkan kuda untuk berangkat, Kue Hu bingung kenapa semua orang pergi demi Yoko. Apalagi Bu bersaudara tidak memanggilnya adik Hu, melainkan adik seperguruan. Kue Hu dimarahi Kue Cheng karena di tengah urusan penting mempertahankan kota Xiangyang, Kue Hu malah membuat Bu bersaudara berkelahi dan mengakibatkan Yoko hampir mati. Seumur hidup Kue Hu tak pernah mengaku salah, maka ia tetap membantah walau Oeyong sudah membujuknya. Kue Cheng kesal dan hendak menamparnya, tapi dicegah oleh Oeyong. Kue Cheng yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi memukul meja sampai hancur. Kue Hu tambah ngambek dan pergi dari ruangan. Ia melihat pedang pemberian Nona Lung, makin tumbuh bencinya kepada Yoko. Kue Hu menuduh Yoko menculik adiknya untuk ditukar penawar. Saat Kue Hu mulai menghina gurunya, Yoko tak bisa diam. Yoko menjadi marah dan spontan menampar Kue Hu. Seumur hidup Kue Hu belum pernah ditampar. Apalagi Yoko yang habis menampar malah kembali tidur tidak menyesal, membuat darah Kue Hu makin mendidih. Tanpa sadar Kue Hu mengayunkan pedangnya kepada Yoko. Yoko kaget dan menangkis dengan tangannya. Darah segar menciprati muka dan baju Kue Hu. Ia sendiri kaget dan histeris. Ia kabur ke ibunya. Oeyong yang terkejut melihat Kue Hu bersimbah darah. Kue Hu mengatakan kalau dia telah menebas tangannya Yoko, yang seketika membuat Oeyong kaget. Belum habis kagetnya Oeyong, Kue Cheng datang dan bertanya ada apa. Oeyong ketakutan dan tak mampu berkata-kata. Kue Hu berlindung di balik tubuh ibunya. Oeyong hanya berkata Yoko terluka, lekas pergi ke kamarnya. Setelah Kue Cheng pergi, ia menyuruh Kue Hu kabur. Ia tahu Kue Cheng amat tegas dan takut Kue Hu jadi sasaran kemarahan. Ia menyusul Kue Cheng ke kamar Yoko. Mereka tak melihat Yoko, melainkan sepotong lengan penuh darah di lantai. Keduanya amat syok. Kue Cheng bahkan terjatuh. Yoko tak ingin bertemu keluarga Kue lagi. Ia kabur dengan kuda, melewati jalan yang sepi sambil menahan sakit. Ia jatuh pingsan terbawa arus sungai. Dua pendeta yang menghindari Nona Lung sampai di rumah makan di mana ada Hakim Rodamas dan Ni Mosing. Melihat ini, Rodamas mendekati Tio Cikeng. Dia menawarkan kerjasama. Sebagai imbalannya, dia akan melindungi Tio Cikeng dan menjadikannya pemimpin Chuan Qin. Tio Cikeng setuju. Akhirnya mereka berempat berkuda bersama. Di perjalanan mereka bertemu keledai yang dipasang bendera panji kerajaan Mongol. Ternyata di belakangnya bocah tua nakal Ciu Petong. Katanya ia ingin menghadiahkan panji Mongol kepada Kue Cheng. Hakim Rodamas tahu kelemahan Ciu Petong adalah selalu tergiur untuk bermain. Dia berkata Ciu Petong curang, mencuri bendera saat dia tidak ada. Kalau mau, permainan kita ulang. Aku sembunyikan panji dan kita lihat apakah kau bisa merebutnya. Taktik itu berhasil.
Rhodamas mengambil kembali panji kerajaan sehingga Kubilai menganggapnya sebagai pahlawan. Rhodamas memperkenalkan dua pendeta Chuancin kepada Kubilai. Tio Cikeng terlihat sopan dan menjilat kepada Kubilai, sementara In Cipeng tak sudi dan pergi. Di tenda, In Cipeng mengingatkannya bahwa bersekutu dengan Mongol adalah dosa besar. Tapi Tio Cikeng malah berdalih, kalau tidak karena dosa yang kau perbuat kepada Nona Lung, dia tak akan dikejar gadis itu dan kita tidak akan terjebak di sini. Yoko ditolong Raja Wali dan dibawa ke sarangnya di gua. Yoko merasa lega, kalaupun ia mati sengsara, setidaknya ada yang menemani. Raja Wali memaksa Yoko memakan empedu ular yang banyak, padahal rasanya pahit dan Yoko sudah tidak tahan lagi. Di perkemahan Mongol, Chu Petong mulai mencari panji perang yang disembunyikan Hakim Rhodamas. Tio Cikeng awalnya ragu bekerja sama dengan Hakim Rhodamas untuk mengerjai Chu Petong, karena bocah tua nakal itu adalah seniornya, yaitu adik seperguruan pendiri aliran Chuancin. Namun karena bujukan dari Hakim Rhodamas, Tio Cikeng berhasil memancing Chu Petong ke gua hingga tangannya terkena laba-laba beracun. Nona Lung yang masih mengikuti Tio Cikeng makin memandang rendah Tio Cikeng yang tak hormat kepada seniornya. Ia menggunakan sarung tangan dan jarum tawon untuk mengatasi laba-laba beracun itu. Tapi Chu Petong sudah terlanjur kena racun. Pertempuran hebat antara Nona Lung dengan Hakim Rhodamas terjadi lagi. Rhodamas masih trauma akan jarum Limo Chow yang hampir membunuhnya. Ia tahu Nona Lung dari perguruan yang sama dengan Limo Chow, maka ia amat berhati-hati hingga pertarungan ini hampir seimbang. Nona Lung menyerang Rhodamas dengan jarum beracunnya, tapi Rhodamas menjadikan Chu Petong sebagai tameng. Rhodamas dan Tio Cikeng menunggu Chu Petong benar-benar mati. Ternyata di dalam gua, Chu Petong justru meminta Nona Lung menusukkan lagi jarum ke seluruh tubuhnya, karena saat tertusuk tubuhnya merasa enak. Sementara itu Yoko dituntun Raja Wali ke makam pedang, yang merupakan koleksi pedang peninggalan setan pedang kesepian. Raja Wali Sakti dulunya adalah teman latihan pendekar Dugu. Maka ia juga menganggap Yoko sebagai teman berlatihnya, dan menuntun Yoko untuk belajar menggunakan pedang berat melawan derasnya air sungai kala hujan. Empedu ular yang dimakan Yoko ternyata adalah empedu ular spesies langka yang berkhasiat, membuat Yoko dapat memaksimalkan tenaga dalamnya. Gabungan pedang berat serta berlatih di tengah derasnya air sungai membuat ayunan pedang Yoko di darat jadi amat bertenaga. Chu Petong berusaha menetralkan racun dengan tenaga dalamnya, namun butuh waktu yang lama. Rhodamas takut Chu Petong keburu sembuh, jadi ia melepaskan lagi laba-laba beracun. Nona Lung dan Chu Petong membuat pagar yang terbuat dari jarum, hingga laba-laba tak berani mendekati jarum itu. Chu Petong mengobrol dengan Nona Lung soal menghadapi kebosanan di dalam gua. Nona Lung pernah tinggal di kuburan, jadi tak masalah. Chu Petong menceritakan waktu itu ia ditawan di gua Pulau Persik. Ia mengadu tangan kiri dan tangan kanannya, hingga menciptakan sebuah jurus. Mendengar ini Nona Lung mendapatkan ide. Jurus hati gadis suci yang ia mainkan, dipadukan dengan jurus pedang Chuancin yang dimainkan Yoko sudah terbukti dapat mengalahkan Hakim Rhodamas. Bila ia berhasil memainkan dua jurus yang berbeda dengan tangan kiri dan kanannya, maka ia sendiri dapat mengalahkan Hakim Rhodamas tanpa harus dibantu Yoko. Kata Chu Petong, tak semua orang bisa melakukannya. Ada yang hanya belajar beberapa hari, ada juga yang seumur hidup tak akan bisa. Chu Petong menyuruh Nona Lung menggambar lingkaran dan kotak secara bersamaan. Ternyata baik tangan kiri menggambar kotak, tangan kanan menggambar lingkaran, ataupun sebaliknya, tidak ada masalah buat Nona Lung. Nona Lung bahkan menulis bocah tua nakal dan gadis naga kecil secara bersamaan dengan kedua tangannya. Lalu ia segera mempraktekkan dua jurus berbeda dengan tangan kanan dan kirinya. Sebentar berlatih ia sudah cukup percaya diri dan Chu Petong juga yakin ia bisa melawan Rhodamas untuk memaksanya memberi penawar. Tapi mereka harus cari jalan keluar karena mulut gua dipenuhi jaring laba-laba beracun. Nona Lung melihat seekor lebah hinggap di jaring laba-laba, tetapi tidak mati sebagaimana serangga lain sebelumnya.
Ia pun mendapat ide untuk memanfaatkan keahliannya mengendalikan lebah dengan madu lebah giok andalannya. Taktik ini berhasil mengumpulkan lebah untuk menyerang sarang laba-laba dan menyengat Hakim Rhodamas dan Tio Cikeng yang menunggu di luar gua. Tio Cikeng yang sudah pernah merasakan dahsyatnya sengatan lebah Nonalung langsung panik dan kabur. Hakim Rhodamas tadinya tak percaya lebah itu begitu hebat. Namun ketika melihat sarang laba-laba beracun dirusak oleh lebah, ia pun lari ketakutan. Melihat kehebatan Nonalung, Ciu Petong langsung berlutut minta diajarkan mengendalikan lebah. Nonalung menyanggupi, Ciu Petong melompat kegirangan, tapi racun laba-laba membuatnya kesakitan. Ia kembali minta ditusuk jarum, tapi khasiatnya tak begitu kuat lagi. Racun laba-laba masih terasa di perut. Nonalung mendapatkan ide untuk memanggil lebah hutan menyengat Ciu Petong. Hal tersebut berhasil, Ciu Petong langsung merasa baikan. Nonalung berjanji mengajari Ciu Petong, tapi ia hendak ke Gunung Zongnan dulu mengejar pendeta. Tio Cikeng kembali ke tenda Mongol dan membuat kesepakatan dengan Kubilai. Jika ia berhasil membuat perguruan Chongqing tunduk pada Mongol, maka ia didukung Mongol menjadi pemimpin Chongqing. Ia kembali berkuda ke Gunung Zongnan dan mendapatkan pengawalan dari Mongol. Inci Peng yang khawatir mengingatkan Tio Cikeng agar tak menjanjikan apapun kepada Mongol.